Terima kasih kesempatannya Prof. Eko ya, untuk saya memberikan hints ya, mungkin untuk sesi seminar atau sesi kuliah daring hari ini. Baik, tadi sudah kita saksikan dua presentasi dari para senior yang luar biasa itu ya. Yang pertama dari Prof. Samsul Bakri yang bicara dari tataran sangat normatif dan filosofis, dan itu saya pikir sangat penting karena itu menjadi dasar bagi sikap dan tindakan-tindakan manusia ya, karena bicara isme, bicara ideologi adalah bicara tentang persepsional gitu ya, dan faktanya banyak sekali persepsi-persepsi dari manusia ini terkait dengan alam ini, nah kira-kira begitu. Jadi menarik sekali. Jadi tidak mudah sebenarnya kalau saya menyimpulkan kita menyatukan manusia itu punya tanggung jawab moral yang sama terhadap lingkungan, karena tadi persepsinya berbeda-beda. Itu menurut saya tantangan masyarakat global hari ini dan ke depan. Yang kedua oleh Prof. Suyud luar biasa, ini lebih panduan praktis ya, berangkat dari prinsip-prinsip ekologi dan penerapannya, dan saya kagum juga itu ternyata kalau kita kan rata-rata peneliti itu banyak bicaranya gitu ya, banyak risetnya gitu, tapi Prof. Suyud itu sampai ke praktek-prakteknya gitu, jadi ini luar biasa gitu, banyak sekali pengalamannya, sehingga menurut saya ini tidak akan terkena punishment kaburo maktan indaullah antakulu malah tafalun, kira-kira itu luar biasa gitu. Praksis itu Pak, yang dilakukan Pak Suyud itu praksis. Ya betul, praksis luar biasa. Ya, saya kagum praktek sekali. Dibimbing teori di situ. Ya, siap. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ikuti ya, Pak. Gitu ya. Baik, terima kasih. Amin Pak. Ya, ini tertarik, merinding saya. Baik, nah hanya memang ini bagian saya cukup implementatif lah ya. Saya mengambil tema terkait dengan layanan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Ini mungkin akan lebih fokus ke konsep-konsep dan juga aplikasinya, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang berangkat dari sebuah kebutuhan kita semua gitu ya, di dalam mengukur, mengevaluasi, termasuk tadi dampak-dampak dari perilaku kita, dari pembangunan gitu yang dilakukan terhadap alam ini, dan juga termasuk ini penting sekali juga untuk tadi mengukur terhadap intervensi-intervensi yang positif gitu ya, sehingga kita bisa melihat apakah alam atau lingkungan itu membaik atau tidak. Ini mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti karena jatahnya kan sebenarnya hanya 30 menit buat saya, mudah-mudahan saya bisa menepati. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan insight yang baru gitu ya, untuk bagi dasar bagi kita semua untuk memperlakukan alam dan lingkungan itu lebih baik. Baik, maaf nih. Ya, sekedar pendahuluan bahwa saya pikir kita semua, Bapak Ibu, sekarang itu lebih menyadari bahwa eksistensi kita atau masyarakat sosial masyarakat ya, atau ya manusia secara umum itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu sangat tergantung, sangat mengandalkan pada barang-barang atau produk-produk atau jasa-jasa yang disediakan oleh alam sebenarnya. Ini yang menurut saya kesadaran ini semakin kuat ya bagi saya. Maaf ini saya ingin agak baik. Nah, tetapi yang menarik selain kesadaran kita bahwa kita bergantung pada tadi barang-barang atau produk-produk yang nyata seperti makanan, kemudian bahan bakar atau energi, kemudian serat, yang ini aplikasinya dalam banyak sektor ya, dalam kehidupan kita semua. Kesadaran itu meluas sekarang bahwa pada alam ini kita tidak hanya tergantung pada hal-hal yang sifatnya nyata atau tangible, tapi juga kita sudah mulai berkembang
pada kesadaran bahwa kita banyak sekali tergantung pada hal-hal yang non tangible gitu dari alam ini. Jadi apalagi dengan kasus-kasus bencana alam yang terus kita hadapi gitu ya, kita semakin sadar bahwa ternyata kita tuh mendapatkan manfaat dari alam ini tidak hanya dari sisi hal-hal yang sifatnya nyata seperti makanan, kemudian energi dan juga fiber atau serat, gitu, tapi juga hal-hal yang non tangible. Dalam ini kita bisa menikmati iklim yang bagus, kemudian air yang bersih, juga tanah yang subur, ya. Kemudian kita mendapatkan juga tempat untuk healing dalam alam dari alam ini, sehingga ini sebenarnya bisa dikembangkan ya, bagi kita semua di dalam mengapresiasi alam ini, sehingga banyak hal yang tadinya tidak dinilai atau tidak atau underestimate atau undervalue itu menjadi lebih mendapatkan nilai, dan kita bisa mengapresiasi sekaligus kita memberikan apa namanya intervensi-intervensi yang lebih positif ya, tidak hanya apa namanya yang selama ini kita lakukan, jadi terlalu banyak mengeksploitasi lingkungan dan akhirnya menimbulkan kerusakan yang sebenarnya kerusakan itu feedbacknya kembali lagi kepada manusia. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini yang disebut dengan barangkali kalau kita sederhanakan layanan-layanan atau jasa yang diberikan oleh alam atau oleh ekosistem kepada kita semua itu adalah disebut dengan layanan ekosistem atau ecosystem services. Ini banyak sekali definisi-definisi ya yang ingin menerjemahkan apa itu layanan ekosistem ya. Tapi secara umum semua manfaat baik yang tangible maupun non tangible yang diberikan oleh alam, oleh ekosistem untuk manusia itu hakikatnya adalah layanan ekosistem. Nah, ini yang mungkin salah satu definisi yang diberikan Konstansa. Ecosystem services adalah apa namanya manfaat-manfaat yang disediakan untuk manusia melalui transformasi sumber daya termasuk aset-aset lingkungan seperti lahan, air, vegetasi dan atmosfer menjadi suatu aliran barang-barang dan jasa yang sangat penting ya. Ya tadi yang seperti air bersih, kemudian udara bersih dan juga makanan. Nah, baik. Kemudian sebenarnya memang selama ini tidak mudah ya melihat layanan ekosistem itu, terutama untuk yang non tangible, gitu, yang sifatnya kita nikmati bukan dalam bentuk barang, gitu, dan itu biasanya terlepas dari penilaian ekonomi ya, kemudian akhirnya ini menjadi sebuah eksternalitas gitu. Jadi wajar kalau kerusakan-kerusakan dalam layanan yang non tangible ini tidak mendapatkan perhatian gitu kan, karena ini selama ini tidak dianggap sebagai sebuah value gitu bagi pembangunan atau bagi kegiatan manusia, dan oleh karena itu persoalan-persoalan kerusakan lingkungan kemudian juga bencana-bencana itu lebih mudah terjadi dan akan berlangsung lebih lama karena perhatian kita tidak atau belum bisa melihat secara utuh bahwa layanan-layanan non tangible tadi yang tidak nyata itu apa namanya tidak terakomodir, tidak terlihat, dan sehingga ini menjadi sebuah eksternalitas. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting, apalagi kita pada saat kita menghadapi banyak bencana seperti hari ini, gitu ya, dengan global warming, dengan suhu yang tidak nyaman lagi bagi kita semua, kemudian banjir, di mana lahan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerap run off atau air larian secara baik, kemudian juga timbulnya banyak penyakit, pandemi dan sebagainya, gitu ya. Itu mengarahkan pada kesadaran kita semua bahwa memelihara dan juga merestorasi ekosistem alami dan juga layanan-layanan yang diberikan itu menjadi sangat penting ya, khususnya untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini adalah ya kesejahteraan manusia sendiri, termasuk kesejahteraan ekonomi dan di dalamnya efisiensi. Ini mungkin barangkali sekedar sebagai pendahuluan saja yang bisa mengantarkan bahwa layanan ekosistem itu menjadi tema yang
sangat penting hari ini yang rupanya bisa membantu kita untuk merencanakan pembangunan lingkungan yang lebih baik. Nah, dari sisi yang lebih abstrak lagi atau normatif atau dasar ya, sebenarnya tadi kita sangat tergantung pada alam ini, tapi bagaimana sih kita bergantung dari alam ini, atau dari bahasa yang lain bagaimana alam itu berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Ini ada suatu relasi yang diusulkan oleh Konstansa bahwa alam itu bagi kepentingan human well-being atau kesejahteraan manusia itu dia menjadi sebuah modal alam atau natural capital yang ini sebenarnya menurut Konstansa ini tidak akan muncul, tidak akan terasa layanan ekosistemnya kalau tidak ada eksistensi atau kebutuhan manusia. Dalam ini adalah manusia sebagai human capital dan berkelompok dalam suatu masyarakat sebagai social capital. Dan juga manusia punya build capital, ada infrastruktur yang dibangun yang memang memerlukan dukungan dari kondisi alam yang baik. Nah, oleh karena itu, layanan ekosistem itu menurut Konstansa itu bagian dari interaksi ya antara natural capital dengan build capital, human capital dan social capital. Nah, baru dia berperan di dalam mendukung kesejahteraan manusia yang memang ini menurut saya nuansa antroposentrisnya sangat kuat karena sekali lagi ini dikaitkan dengan kepentingan manusia gitu kan. Ya, sekalipun sebenarnya kalau dari sumber-sumber yang lain mungkin nanti saya bisa sebutkan bahwa eksistensi dari setiap komponen alam ini tanpa ada manusia dia punya fungsi dan peran sendiri yang harus ya, dihormati karena alam itu tadi kalau asal usulnya sekitar 5 miliar tahun yang lalu manusia itu kan hadir paling mungkin sekitar ya 300.000 belakang lah kira-kira begitu. Nah, tapi ini hanya sekedar proposal yang disampaikan oleh Konstansa bagaimana alam itu memiliki jasa ya yang luar biasa bagi kepentingan kesejahteraan manusia. Baik, ini adalah ilustrasi yang terkait dengan bagaimana relasi antara dua sistem ya, sistem alam atau ekosistem dengan sistem sosial ekonomi dari manusia. Dan bagaimana layanan ekosistem itu memberikan manfaat atau kontribusi yang luar biasa bagi kesejahteraan manusia. Nah, di kiri yang hijau itu adalah kita pilih sebagai ekosistem dan sebelah kanan adalah sistem sosial ekonomi. Yang ini sangat erat kaitannya sebenarnya dengan eksistensi atau keberadaan dari biodiversitas. Jadi ekosistem itu memberikan layanan bagi manusia itu bisa dilihat dari kondisi yang terkait dengan biodiversitasnya. Di sana ada variasi atau diversity genetik, kemudian kekayaan spesies, lalu juga ada interaksi antar makhluk hidup, lalu dalam ekosistem ada juga struktur yang biofisik, karena ini juga interaksi dengan yang biologi dengan yang fisiknya, ini menjadi sebuah entitas atau mungkin ruang yang memang khas yang disebut dengan struktur biofisik. Kemudian masing-masing juga punya karakter yang fungsional, gitu ya. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau rantai-rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, ada top predator, ada decomposer dan sebagainya. Dan di sana ada proses-proses. Nah, ini yang sebenarnya ini menentukan kualitas dan kuantitas layanan ekosistem yang diberikan kepada manusia, ya tadi yang menopang untuk kesejahteraan manusia. Nah, di sini melalui penggunaan ekosistem dan manajemen yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil manfaat dan menopang kesejahteraan manusia, dan di sana manusia memberikan nilai-nilai dari layanan yang diberikan oleh ekosistem tertentu, ya baik dari nilai ekonomi, kemudian nilai kesehatan, kemudian nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang lain. Dan di sana kemudian manusia muncul sebuah kebutuhan yang
tertentu dan membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk memaksimalkan layanan yang diberikan oleh ekosistem. Lalu dia membuat kebijakan-kebijakan atau intervensi-intervensi yang disebut di sini sebagai driver of change atau pendorong-pendorong bagi perubahan dari ekosistem itu sendiri ya. Jadi ini interaksi yang sangat jelas gitu antara sistem ekologis dengan sistem sosial ekonomi yang ada dan ini sangat menentukan dua-duanya ya. Manusia mempengaruhi atau menentukan kualitas dari ekosistem dan layanannya, dan juga ekosistem itu nanti feedback-nya juga akan menentukan layanan ekosistem yang diberikan olehnya bagi manusia. Dan dengan kata yang lain, jadi ekosistem services atau layanan ekosistem merupakan sebuah interface antara dua sistem ini. Baik, ini sedikit sejarah saja. Kapan terminologi dan juga ilmu tentang layanan ekosistem itu muncul. Jadi pertama sebenarnya sudah ada dulu dikenal dengan jasa lingkungan ya, tapi memang ada juga yang tidak cocok kalau services itu diartikan menjadi jasa dalam bahasa Indonesia karena mungkin konotasinya agak komersil, jadi ada yang lebih suka menggunakan layan. Tapi inilah yang pertama kali muncul yang disebut dengan tadi jasa lingkungan, yang ini tahun 1970 muncul dalam study of critical environment problem ya. Kemudian tahun-tahun berikutnya itu banyak peneliti dan mungkin pemerhati yang juga mengembangkan ini menjadi sebuah konsep yang lebih kontekstual dan lebih global, karena ini sangat menarik menurut saya karena argumentasinya bisa dimunculkan dengan jelas bahwa memang manusia itu sangat tergantung pada tadi jasa lingkungan tadi, sehingga ini sangat akan sangat baik kalau diabstraksikan menjadi sebuah konteks global sehingga semua manusia itu merasa berkepentingan dan nanti ujungnya bertanggung jawab terhadap alam itu sendiri. Kemudian di 2005 ada Millennium Ecosystem Assessment atau disingkat dengan ME, ini yang memang banyak melakukan assessment terhadap ekosistem dan layanan-layanan yang diberikan, dan ada satu kesimpulan yang menurut saya mestinya menggugah kita semua, itu bahwa 60% dari layanan ekosistem dari planet bumi ini sudah rusak atau digunakan secara tidak berkelanjutan. Ini menarik. Dan tahun-tahun berikutnya muncul pendekatan-pendekatan ekonomi bagi ekosistem dan layanan ekosistem yang ada, dan ini akan sangat membantu di dalam perencanaan pembangunan gitu, karena tadi selama ini banyak sikap yang tidak fair begitu, tidak adil terhadap lingkungan, karena tadi layanan-layanan yang non tangible itu dianggap gratis, tidak punya nilai gitu kan, padahal kalau dia rusak, itu biaya restorasinya sangat besar. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan ekonomi yang masuk dalam ekosistem services dan biodiversitas itu menjadi sangat penting. Dan ini juga negara-negara Uni Eropa mengadopsi ekosistem services ini atau layanan ekosistem ini pada strategi biodiversity Uni Eropa hingga tahun 2020. Dan menurut saya ini luar biasa, dan yang mungkin salah satu yang tidak kalah penting ini ada IP base dan juga fokus pada biodiversitas dan layanan ekosistem yang ini punya kepentingan tadi untuk mengkonservasi biodiversitas, kemudian juga menggunakan secara sustainable, dan yang tidak kalah pentingnya bagi manusia adalah tadi kesejahteraan manusia yang berterusan gitu, atau dalam hal ini adalah pembangunan surveil. Baik, kemudian, nah ini mungkin barangkali konsep dasar lah yang kenapa layanan ekosistem itu menjadi sangat penting. Sebenarnya Bapak Ibu atau saudara sekalian, ini fundamennya adalah ekosistem, kemudian biodiversity dan resilience gitu. Ini yang harus kita pegang betul-betul. Jadi termasuk nanti di dalam memberikan intervensi atau modifikasi bagi ekosistem gitu. Ini penting. Nah, oke, baik. Sebagai salah satu definisi, ekosistem itu adalah komunitas yang dinamis, yang dia berisi populasi, apakah itu tumbuhan atau hewan atau
mikroorganisme dan juga lingkungan yang tak hidup yang ini saling berinteraksi dan ini sebagai suatu unit yang fungsional gitu. Ini jadi interaksi-interaksi ini membentuk suatu sistem yang distinct yang dia memang memiliki peran tertentu gitu kan. Apakah nanti dilihat dari spesiesnya atau mungkin dari interaksinya sebagai sebuah ekosistem. Dan di dalam ekosistem itu atau ekosistem itu berjalan, dia di dalamnya tadi mengandung ada siklus energi ya dan juga materi yang ini menjadi nyawanya eksistensi dari hidupnya suatu ekosistem. Tentu saja melalui proses pertumbuhan, ada reproduksi, ada kematian dan sebagainya. Dan ini setiap ekosistem ya, karena ini sudah lama umurnya gitu ya, miliaran tahun, jadi memang di sana ada semacam evolusi terhadap perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi di sekitarnya, termasuk misalkan adanya gangguan seperti kebakaran dan banjir, kemudian ada tekanan seperti kemarau panjang dan juga penyakit, kemudian ada interaksi-interaksi ekologis yang mungkin selalu dinamis, ada kompetisi, ada predator, termasuk kalau misalkan adanya spesies-spesies invasif atau spesies-spesies alien ya yang masuk ke dalam suatu ekosistem. Jadi ekosistem yang ada di depan kita hari ini itu merupakan suatu proses evolusi yang panjang gitu ya, hasil dari banyak interaksi dengan banyak fenomena. Nah, tapi ekosistem yang ada itu sekarang seringkali banyak yang mempertanyakan kemampuan untuk beradaptasinya gitu ya terhadap perubahan-perubahan itu, karena sekali lagi kehadiran manusia yang mungkin umurnya baru ribuan tahun itu sangat mengubah landscape dari permukaan bumi ini. Ini menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan gitu. Oleh karena itu pertanyaan ini menjadi sangat relevan karena intervensi manusia itu luar biasa gitu kan. Jadi di sana manusia membuat gangguan, manusia membuat tekanan, gitu kan. Dan ini sangat menentukan dari keberlanjutan biodiversitas, keberlanjutan dari layanannya sendiri, dan termasuk juga sebenarnya keberlanjutan dari spesies yang namanya manusia. Gitu kan. Nah untuk ekosistem yang tadi Prof. Suyut juga menyebutkan, disebut ekosistem binaan atau bahkan ekosistem yang membinasakan, tapi intinya adalah ekosistem yang didominasi manusia itu sustainability-nya, keberlanjutan itu sangat tergantung pada input sumber daya lah kira-kira begitu. Dan ini akan menentukan juga kerentanannya dan sebagainya gitu kan. Jadi biasanya relatif fragil atau rapuh dan kalau manusia ingin mendapatkan layanan yang terus-menerus dan lebih banyak, maka input sumber daya yang diperlukan itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi ini barangkali konsep dasar ya yang terkait dengan layanan ekosistem ya, yang di sana harus kita bicarakan ekosistem sendiri seperti apa, kemudian biodiversitas dan juga resiliensinya seperti apa. Lalu selanjutnya ya, sebenarnya kalau kita zoom in sedikit gitu ya, fokus pada biodiversitas yang ada di suatu ruang atau sebagai suatu ekosistem. Dia itu merupakan kalau mungkin mobil atau apa sebagai engine room ya, ruang mesin gitu ya, dari layanan-layanan ekosistem yang muncul yang dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa? Biodiversitas itu kan dia berisi atau kaya dengan variasi genetik, kemudian juga spesies-spesies yang ini membentuk assemblage yang disebut ekosistem, dan ini merupakan hal yang mendasar bagi layanan-layanan penyediaan yang dibutuhkan manusia. Jadi manusia sangat bergantung pada barangnya sendiri gitu ya, yang ini memang digunakan dalam banyak hal. Gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa variasi genetik, spesies, ekosistem itu tidak hanya memberikan dalam bentuk barang, tapi dia menopang suatu proses, ya, menopang banyak layanan yang ini seringkali dibutuhkan secara tidak langsung, ya. Seperti tadi dia mendukung adanya suatu proses
tersedianya air yang bersih, udara yang bersih, yang ini berjalan atau tersedia melalui tadi proses atau siklus energi dan materi. Nah ini jadi biodiversitas itu kunci yang sangat mendasar di dalam layanan ekosistem. Jadi disebut sebagai suatu engine room lah atau ruang mesin. Gitu. Dan perubahan-perubahan kehilangan biodiversitas itu sangat mempengaruhi kapasitas dari suatu ekosistem untuk memproduksi dan menyediakan layanan-layanan yang esensial bagi manusia. Dan ini akan memberikan pengaruh jangka panjang pada kemampuan dari sistem ekologi, sistem ekonomi, dan juga sistem sosial. Gitu kan. Nah, jadi kalau ada perubahan-perubahan atau tekanan-tekanan terhadap ekosistem, itu sangat dipengaruhi oleh tadi status dari ekosistem sendiri, yang dalam hal ini adalah kapasitas yang juga tadi ditopang oleh penyusun-penyusunnya, apakah dalam variasi genetik atau spesies atau ya proses ekologis yang ada di dalamnya sendiri. Nah, kalau kita membuat suatu ekosistem yang dimodifikasi atau sebelah tadi ekosistem binaan, itu kan sebenarnya kan kita ingin menaikkan layanan-layanan tertentu, apakah dari makanan atau mungkin ruang tinggal dan sebagainya. Lalu kita memberikan introduksi-introduksi atau input-input yang bisa memacu layanan itu untuk kita. Tapi pada hakikatnya sebenarnya itu juga ada trade-off. Jadi ada layanan yang lain yang kita tekan atau hilangkan bahkan gitu. Dan ini sekali lagi akan mempengaruhi dari keberlanjutannya sendiri gitu ya. Dan keberlanjutan termasuk keberlanjutan dari jasa-jasa yang diberikan oleh suatu lingkungan binaan. Dan biasanya ekosistem buatan atau ekosistem binaan itu secara ekologi lebih sederhana, kemudian kurang resilience terhadap tekanan-tekanan, dan sebenarnya memang suatu ekosistem modifikasi itu resiko kegagalannya tinggi ya, dibanding dengan ekosistem yang alami. Karena tadi banyak yang diubah, dihilangkan, kemudian ada input-input sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk mempercepat atau memperbanyak layanan tertentu yang kita inginkan. Nah, ini juga penting resiliensi dari suatu ekosistem, karena tadi ini menjadi kunci dari bagaimana suatu ekosistem itu dapat lestari di dalam menyediakan layanan-layanannya bagi manusia. Nah, tapi resiliensi sendiri itu apa? Resiliensi adalah kapasitas dari suatu sistem untuk memelihara keseimbangannya ya di dalam atau di depan atau di dalam menghadapi banyak dampak dan juga tekanan-tekanan, apakah itu tekanan yang alami, bencana alam misalkan, apakah gunung meletus dan sebagainya, atau tadi tekanan-tekanan yang diberikan oleh manusia yang sifatnya dari man-made gitu ya, dengan pembukaan lahan dan sebagainya, membuat infrastruktur yang besar dan sebagainya. Ini suatu resiliensi, dan ini menjadi perhatian penting sekali lagi, karena kalau kita ingin layanan ekosistem itu lestari, maka resiliensi dari suatu ekosistem pada saat kita membuat intervensi itu harus dipertimbangkan. Ya, tapi resiliensi sendiri itu sebenarnya hasil dari suatu diversitas dari grup-grup fungsional dari suatu ekosistem, kemudian juga diversitas dari spesies-spesies yang ada di dalam grup itu, termasuk juga diversitas dalam spesies maupun populasi. Gitu. Ini yang makanya kalau saya dan kita semua mestinya harus sangat bersyukur hidup di daerah tropis yang dikenal dengan daerah mega biodiversity. Saya pikir ini luar biasa, karena ketika banyak spesies, banyak variasi genetik dan juga banyak ekosistem yang ada di Indonesia, ini sangat penting di dalam menopang stabilitas ya dari kehidupan negeri ini. Nah, kalau ini kita rusak, kita hancurkan, ya sebenarnya kita membuat kuburan untuk kita sendiri gitu. Karena tadi kita menghilangkan layanan-layanan yang mestinya kita bisa nikmati, bisa menopang kesejahteraan manusia secara luar biasa, tapi ketika
tadi diperlakukan dengan tidak baik, ini akan menjadi malapetaka buat kita semua. Oleh karena itu sebenarnya ya ini ada tanggung jawab lebih bagi orang tropis, bagi orang Indonesia untuk tadi memelihara dan melestarikan alam kita sendiri. Dan tentu saja konektivitas dari keanekaragaman itu menjadi penting ya, dihubungkan supaya layanan ekosistem itu tetap terpelihara dan itu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, nanti Yeah. 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Nah ini sekedar ilustrasi saja. Layanan ekosistem itu dibagi, ada layanan penyediaan, ini banyak sekali, ada layanan kultural yang secara sosial dimanfaatkan, kemudian layanan regulasi, ada misalkan tadi menjaga climate, menjaga air bersih dan sebagainya, kemudian juga ada layanan supporting, termasuk kalau tanah yang subur dan sebagainya, itu sebenarnya layanan buat kita yang disediakan oleh alam, dan ini masuk layanan pendukung. Ini contoh-contoh bagaimana kesejahteraan manusia itu diperoleh dari layanan ekosistem yang ada di alam ini. Kemudian nanti silahkan bisa dilihat secara detail pada PPT-nya, saya tidak akan ini satu persatu. Ini tadi Millennium Ecosystem Services membuat kategori-kategori yang berdasarkan landscape yang mungkin punya karakteristik atau kesamaan karakteristik yang nanti memudahkan untuk menghitung menganalisis layanan ekosistem itu sendiri. Nah, memang PR besarnya adalah tidak mudah tadi menghitung, memberikan nilai bagi layanan-layanan tadi yang banyak sekali itu. Terutama yang di pasar itu tidak ada, ya, tidak ada harganya, sehingga ini perlu pendekatan-pendekatan yang lain, yang mungkin ahli-ahli ekonomi ini harus berpikir keras bagaimana memvaluasi layanan-layanan yang di pasar itu tidak ada harganya. Kira-kira begitu. Oleh karena itu berkembang ada valuasi ekonomi total begitu di sini. Silakan ada direct use value, indirect use value, ada option value, ada juga non use value yang di sana ada existent value dan biggest value. Ini Bapak Ibu sekitar Citarum tadi yang juga disebut banyak sekali persoalan pencemaran dan sebagainya. Nah, layanan-layanan itu sudah hilang, kita sudah lihat musim penghujan seperti apa, musim kemarau seperti apa, dan ini sudah semakin hari, semakin tahun semakin besar persoalan-persoalan hilangnya layanan ekosistem ini. Dan mungkin sekedar untuk pengetahuan saja, saya juga dengan teman-teman dengan Greenpeace ini meneliti satu area yang kecil di Bandung Timur, Ranca Ekek namanya, sekitar 1.000 hektar. Dengan adanya pencemaran tekstil, itu banyak sekali layanan yang hilang, dari provisioning, kemudian supporting services, ada regulating services, dan sebagainya. Yang ini kebanyakan pencemarnya adalah tekstil, yang sekitar mungkin 32 perusahaan di sana yang membuang limbahnya. Dari sekitar 1.000 hektar tadi, kalau saya hitung dalam waktu 12 tahun, itu kerugiannya, ini saya gabung dengan, mohon maaf, ya, saya gabung dengan yang lain-lain itu sekitar 11,3 triliun uang itu hilang, atau ya jasa itu hilang gitu ya, dari tadi akibat pencemaran industri tekstil yang hanya kita hitung dari 1.000 hektar di lahan sawah di sekitar Bandung Timur tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena mungkin waktunya terbatas, jadi saya batasi saja. Tapi Bapak Ibu, ini ada hal yang menarik sebenarnya yang tadi saya berharap juga muncul dari Prof. Samsul Bakri tadi terkait dengan isme. Saya menunggu-nunggu juga isme yang muncul dari ajaran agama seperti apa. Saya melihat bahwa layanan ekosistem, kemudian jasa lingkungan itu di dalam, saya pikir ya, di dalam Quran sudah sangat jelas, hanya kita mungkin kurang peka saja. Ini misalkan dalam surat Toha ayat 50, Allah berfirman, ini Musa berkata ketika berdebat dengan Fir'aun, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi air, batu, tanah, harimau, ayam, manusia itu semua diberi bentuk oleh Allah SWT. Kemudian dia diberi hidayah, artinya dia diberi kodrat alaminya masing-masing, sifat alaminya masing-masing, dan dia berperan dengan kodratnya masing-masing. Nah, ini yang untuk suatu keseimbangan yang luar biasa. Kemudian surat Al-An'am yang terakhir,
dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu juga. Umat itu kalau memiliki tujuan tertentu dan dia bergerak menuju tujuan itu dengan tupoksinya masing-masing. Jadi semua makhluk hidup punya tupoksi dan ini dirasakan jasanya oleh manusia. Sebenarnya hakikatnya keseimbangan alam ini, keseimbangan ekologis ini tidak hanya bersifat material sebenarnya, tapi menurut saya ada suatu ekologis yang transenden, yang ini semua adalah karya Sang Pencipta, semua tanda-tanda yang ini sebenarnya menjadi media kita untuk bertanggung jawab, untuk bersyukur kepada Allah SWT, dan menjadi manusia yang secara umum lebih baik lah.